Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan miftahan li tariqil khairati was sa'adah wa akrama ibadahum tahhara qulubuhum fa askana fiha widadah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul muhtaram, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para bapak, ibu-ibu serta hadirin wal hadirah yang mudah-mudahan di malam Ramadan, di akhir penghujung Ramadan ini kita mendapatkan malam penuh keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Karena itu yang diharapkan oleh kita semua selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis Imam Al-Bukhari bersabda, taharraw lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar pada tanggal ganjil di 10 akhir bulan Ramadan. Ini sebenarnya sudah dikasih clue, ciri-ciri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja tidak semua orang tersentuh hatinya untuk itu. Maka bersyukur kita yang Allah mudahkan langkah kaki kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, karena ini kita adalah hidup manusia di akhir zaman. Orang-orang yang dekat dengan agama Allah seperti memegang bara api, dilepas mati, dipegang panas. Orang-orang yang ibadah di akhir zaman itu berat. Oleh sebab itu ini dari beberapa kampung Allah pilih, Allah mudahkan langkah kaki kita, baik yang kecil, yang muda ataupun yang tua. Itu yang patut kita syukuri. Alhamdulillah. Ini mungkin malam terakhir kita di bulan Ramadan kalau besok jadi lebaran. Mudah-mudahan di akhir penghujung Ramadan ini benar-benar kita mendapatkan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Targetnya, goalnya, sasarannya, tujuannya orang digembleng puasa di bulan Ramadan, harapannya orang-orang tersebut kembali lagi menjadi bersih, tattaqun, karena orang-orang yang bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, sebaik-baik bekal ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan tidak menjamin orang selamat baik di dunia ataupun akhirat. Banyak orang-orang kaya masuk neraka karena kekayaannya. Banyak juga orang-orang miskin masuk ke neraka karena kemiskinannya. Tergantung kitanya. Kita dijadikan Allah kaya, kita untuk dakwah fisabilillah, untuk berjuang di jalan Allah, rezekinya berkah, masuk surga. Orang miskin itu pun Allah berikan hidup itu bukan semata-mata dibiarkan. Allah berikan kesempatan dia sabar atau tidak. Kalau dia sabar pun Allah selamatkan dia baik di dunia maupun di akhirat. Di awal-awal ada kegiatan
majelis zikir pernah dijelaskan bahwasanya orang di akhir kehidupannya hanya akan mendapatkan 4 detail saja. Yang pertama, saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Orang hidupnya susah di dunianya, susah juga di akhiratnya. Siapa yang mau? Di dunianya udah Allah berikan kesulitan, nggak sabaran di akhirat dapat siksaan. Nah, jangan sampai seperti itu. Yang kedua, sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Yang kedua, hidupnya di dunia bahagia tapi di akhiratnya celaka. Siapa mereka? Orang-orang yang Allah berikan kelebihan nikmat hidup di dunia tapi lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih istidraj. Makanya jangan sampai kita iri terhadap orang-orang yang Allah berikan dunianya tapi tidak untuk beribadah kepada Allah. Itu namanya istidraj. Allah disangkanya itu kenikmatan, padahal Allah siksaan. Misal kita dikasih harta lebih tapi kita tidak bersyukur kepada Allah. Harta itu digunakan untuk kemaksiatan, tidak untuk beribadah kepada Allah, maka harta tersebut tidak menjadi berkah. Yang ketiga, saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada yang hidupnya di dunia susah tapi di akhiratnya bahagia. Siapa? Orang-orang yang Allah berikan kekurangan dalam hidupnya tapi dia sabar, akhirnya di akhirat Allah kasih hadiah berupa surga. Dan yang keempat, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Allah beri kenikmatan dia di dunia dan Allah berikan dia kenikmatan di akhirat. Itulah harapan kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi makhluk hamba Allah yang bisa mendapatkan detail kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Di malam Lailatul Qadar ini bisanya terjadi karena dulu Rasulullah ketika berkumpul dengan para sahabatnya seperti ini, kemudian Rasulullah tersenyum sendiri. Kalau lihat orang tersenyum sendiri berlebihan, biasanya apa? Yang jawab ada. Tapi para sahabat tahu pasti ada sesuatu yang disembunyikan dari Rasulullah. Ya Rasulullah, ada sahabat yang bertanya, kenapa engkau tersenyum-senyum sendiri? Jadi kalau misalnya ada yang senyum-senyum sendiri itu jangan ditebak stres dulu. Dilihat dulu, ada apakah gerangan. Setelah itu Rasulullah menjawab, nanti di padang mahsyar semua nabi membawa umatnya masing-masing. Adam, Idris, Nuh, sampai Nabi Muhammad punya umat di belakangnya. Seperti orang mau perang, ada panglimanya di belakangnya, prajuritnya. Semua nabi di padang mahsyar ketika dibangkitkan punya anak buah, punya umat masing-masing. Ada satu nabi yang tidak memiliki umat satupun. Siapakah dia? Mau tahu? Jangan kemana-mana setelah iklan berikut. Ketika itu Nabi memberitahukan kepada para sahabat, aku diperlihatkan oleh Jibril. Jibril ngasih tahu, diperlihatkan bahwasannya di zaman dulu, di zaman sebelum Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad nggak mungkin ngarang-ngarang karena Al-Quran bilang in huwa illa wahyun yuha. Apa yang dikatakan Nabi itu semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu kata Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, lihat, ada seorang nabi yang Allah berikan kekuatan yang luar biasa. Jadi setiap nabi itu pasti punya mukjizat. Ada namanya Nabi Syamsun Ghazi. Nggak terkenal, tapi ini kisah. Ini terkenal sekali di zaman Bani Israel. Di dalam kitab Muqassayatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali, bahwasanya ketika Nabi berkumpul ngasih tahu bahwasanya dulu itu ada namanya Syamsun Ghazi. Dia Nabi yang Allah berikan kekuatan. Syamsun itu artinya matahari. Allah berikan kekuatan, dia seperti kekuatan matahari.
Ghazi itu karena dia lahir di daerah Palestina, Gaza. Nah, jadi ketika itu dia melawan orang kafir, melawan, nah kalau sini orang non muslim, melawan orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah seorang diri. Bayangin, Nabi melawan seluruh kerajaan Romawi itu sendirian. Dan pada waktu itu tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bahkan ada yang menjelaskan bahwasanya senjatanya ini pedang dari tulang unta. Sedangkan prajuritnya, musuhnya itu ada tombak, ada panah dan lain sebagainya. Dia melawan ribuan orang selama 1000 tahun. Sendirian. Kira-kira Bapak misalnya nganggutin sesuatu aja sehari udah besok nggak mau lagi. Ini 1000 tahun dia perang sendirian melawan ribuan orang setiap hari untuk memerangi mereka yang tidak mentauhidkan Allah, yang menyembah berhala. Akan tetapi Raja Romawi itu menyerah. Ini gimana nih caranya, sendirian aja prajurit saya habis setiap hari di bantainya. Akhirnya bikin sayembara. Siapa yang bisa mengalahkan Syamsun Ghazi ini akan mendapatkan banyak harta. Ya, dikasih emas lah, dikasih rumah lah, dikasih mobil mewah, kendaraan dan sebagainya. Akan tetapi tetap saja tidak ada yang bisa mengalahkannya. Akhirnya dia main licik, godain istrinya. Hati-hati. Nabi Adam alaihissalam bisa turun ke dunia itu, Nabi Adamnya mah kuat imannya. Jangan, itu jangan makan buah huldi, Allah larang, nggak boleh. Tapi setan itu pinter, cerdik, godainya istrinya. Nah, kalau udah godain istrinya, suaminya sehebat apapun biasanya komandan sekalipun di kesatuannya, misalnya polisi, pulang-pulang sama istrinya dibentak sekali itu langsung kill. Saya alami sendiri. Nah, hal demikian itulah akhirnya, ini harus pakai cara licik. Dipanggillah istrinya secara sembunyi-sembunyi, ditawarkan kemewahan dunia. Yang namanya perempuan mau nggak berhiasan? Ya mau. Duit? Mau. Rumah? Mau. Tapi ada syaratnya. Apa? Coba kamu tanya sama suami kamu, Syamsun Ghazi. Apa yang mau saya tanya? Kamu akan mendapatkan banyak harta, dikasih kenikmatan dunia beriming-iming sehingga dia terbuai oleh kenikmatan tersebut sampai dia lupa suaminya sendiri jadi korban. Misalnya bapak punya utang yang bayar itu, misalnya ibu-ibu punya utang yang bayar itu bapaknya biasanya. Nggak tahu kalau di sini mungkin kebalik ya Pak, bapak-bapak enggak. Nah, akhirnya setelah itu dikasih tahu, wahai suamiku, engkau sangat luar biasa. Ngebujuk nih, biasa ngebujuk ibu-ibu ke bapak-bapak, pengen minta THR-an buat beli baju lebaran lah, intinya mah gitu. Hebat sekali kau melawan ribuan orang setiap hari. Kau tidak capek. Selama Allah berikan kekuatan padaku, tidak akan pernah terkalahkan diriku. Nah, hebat sekali kekuatannya apa? Oh, ini rahasia. Tapi ternyata lama-kelamaan digoda. Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Iya, saya janji. Akhirnya kekuatan saya ada pada rambut saya. Kan rambutnya panjang tuh. Kalau misalnya saya diikat pakai besi sekalipun itu akan bisa saya patahkan. Tapi ketika rambut ini dililitkan ke dalam diri saya, tangan saya atau kaki saya tidak bisa melepaskan. Itulah kelemahan saya. Tertidurlah dia. Ya, bincang-bincang malam. Setelah itu tertidur, dipanggillah para prajurit kerajaan Romawi. Udah tidur, silakan. Kelemahannya ada pada rambutnya. Akhirnya rambutnya digunting, rambutnya kemudian diikatkan di tangan dan kaki. Setelah bangun dia sudah diikat di tiang kerajaan. Dulu tiang kerajaan Romawi ini bisa 4 kali lipat tinggi gedenya, Pak. Setelah itu ketika dia bangun
sudah terikat tidak bisa apa-apa karena sudah ketahuan kelemahannya. Sampai-sampai dicongkel mata Syamsun Ghazi. Kalau sekarang itu orang-orang di Indonesia sudah masuk namanya Samson. Samson, anak Betawi, bukan. Samson itu sebenarnya Syamsun, matahari, seorang nabi. Cuman ya masuk ke Nasrani, Yahudi, jadinya difilmkan. Aslinya sih nabi. Setelah selesai, dia menyesal. Kenapa? Kenapa saya ngasih tahu ke istri saya sendiri? Ternyata istri saya sendiri pun berkhianat. Bahkan dia melalaikan apa yang saya sampaikan. Berkhianatlah intinya. Sampai di situ akhirnya dia menyesal. Pengen matanya sudah dicongkel biar tidak bisa melihat. Di situ ketika itu disiksalah Syamsun Ghazi tersebut. Setelah itu dia tertunduk kepada Allah, minta ampun, bertaubat kepada Allah, dan meminta kepada Allah kembalikan kekuatannya yang telah hilang gara-gara kelemahannya tersebut. Lalu apa yang terjadi? Ternyata Allah berikan kembali, Allah kabulkan kembali, sehingga ketika dia bangkit dan Allah kembalikan tenaganya, langsung ditarik kekuatan itu dan hancurlah, runtuhlah kerajaan Romawi tersebut hanya dengan satu tarik. Di situ istrinya, kerajanya, keruntuhan bebangunan kerajaan tersebut dan mati. Di situ dia berjanji, ya Allah, seandainya saya hidupkan dan diberi umur panjang, sisa hidup saya setelah taubat ini akan beribadah kepadamu. Allah hidupkan Nabi Syamsun Ghazi tersebut selama 1000 tahun. Ibadah terus sampai akhir hayatnya. Nah, di situ akhirnya saya tuh iri kepada Bani Israel, umatnya ini. Ada satu nabi yang ibadahnya luar biasa 1000 tahun. Umat saya, kata Nabi, kemungkinan sih nggak sampai 100 tahun. Udah mati duluan, belum nyampe 100. Sadar nggak, Pak, Bu? Setiap hari kita itu berkurang waktunya. Tapi kalau ulang tahun selama panjang umur, padahal si nyawanya udah berkurang. Cuman nggak sadar yang harusnya ketika ulang tahun kita manggil, zikir bersama, ingat dosa, ingat mati. Ini dirayain. Kalau anak-anak sih nggak apa-apa ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, waduh, mending doa bersama biar umurnya siapa tahu dengan sedekah panjang lagi. Karena salah satu yang dapat memperpanjang umur silaturahmi dan sedekah. Nah, akhirnya di situ Nabi Muhammad iri. Tapi ternyata dapat kabar gembira, tenang wahai Muhammad, Allah memberikan satu malam yang istimewa untukmu. Bagaimana dengan umatku dan umatmu? Setiap akhir di bulan Ramadan, Allah akan turunkan hanya satu hari saja yang disebut malam Lailatul Qadar. Siapa dia yang mendapatkan malam itu, sama pahalanya seperti 1000 tahun. 1000 bulan. Kalau dihitung tahun kurang lebih 83 tahun. Tuh, Pak. Kalau dapat satu hari aja, kita lagi dapat nih, insya Allah pahalanya itu seperti umur kita 83 tahun plus umur kita yang sekarang. Enak nggak? Cuman ya, gampang-gampang susah. Kalau misalnya diajak datang semua ini full sama kebun sana. Cuman sayangnya tidak semua orang tertarik untuk hal itu. Tenang. Memang sampai malam, karena malam Lailatul Qadar biasanya malam jam 12 kemungkinan, nah kan? Malam, setuju ya? Insya Allah berkah, zikir memberkah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Orang yang punya hutang datang kamari, duduk, ketika zikir lupa hutang. Orang yang dikejar-kejar kreditan motor, ikut zikir di sini, insya Allah kreditan motornya lupa. Amin. Yang masih punya utang sama orang-orang yang duduk di sini, mudah-mudahan orangnya yang lupa jadi enggak nagih. Amin. Kangnya kenceng, kelihatan itu utangnya banyak.
Tapi insya Allah di sini didoakan yang punya hutang dilunasin hutangnya, yang punya hajat dikabulkan hajatnya, yang punya masalah diselesaikan masalahnya, yang punya keinginan yang belum dikabulkan mudah-mudahan di akhir penghujung Ramadan ini sebelum tutup Ramadan Allah berikan keberkahan dalam hidupnya dan dikabulkan segala dosa-dosanya, amin ya rabbal alamin. Momen Ramadan langka, jadi yuk zikir bersama-sama, karena dengan zikir orang akan mendapatkan 4 kenikmatan. Kalau misalnya mau tahu 4 kenikmatan, lihat di sini sudah saya tuliskan hadisnya, tinggal baca. Tanpa sadar ketika ikut zikir sebenarnya sih doain keluarganya sendiri yang tadinya banyak masalah, dengan zikir bareng-bareng adem, suami istri udah anteng kayak saya sama istri anteng banget. Kalau lagi anteng tuh udah diam-diaman, nggak ada suara sama sekali. Nah, mudah-mudahan apapun hajatnya, apapun masalahnya, apapun beban hidupnya, mudah-mudahan dengan zikir kepada Allah, apapun yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Syaratnya satu, yakin. Kalau nggak yakin mah mau manggil kiai siapa aja, mau zikir di kuburan mana aja, tetap aja nggak dikabulin. Kalau misalnya saya udah yakin Ustaz tapi nggak dikabulin, tenang, Allah itu nggak tuli seperti kita. Diminta terus kita mah tutup telinga. Ngomong apa tadi? Utang. Pulang ya udah. Pura-pura dikumpulin. Doa-doa yang kita minta itu dikumpulin. Kalau nggak dikabulin, ditahan, dikasih waktunya. Misalnya ya Allah saya pengen punya mobil, belum dikabulin, 5 tahun kemudian baru dikabulin. Ya Allah saya pengen punya anak, ternyata belum dikabulin, ternyata setelah keyakinannya mantap, seminggu kemudian alhamdulillah. Siapa yang tahu? Yang penting jangan pernah bersuudzon kepada Allah azza wajalla. Karena setiap tangkai yang jatuh dari pohonnya itu udah digariskan takdirnya. Termasuk bapak-bapak, yang ibu-ibu yang bisa hadir di sini walaupun baru sekali ini, itu digampangin sama Allah. Tandanya Allah peduli, sayang sama kita. Kalau Allah sayang sama kita, biasanya dimudahkan langkah kaki kita untuk beribadah kepada Allah. Caranya gimana? Lagi sakit dipaksain datang, digampangin. Berat kakinya, ayo ditindihin besi berapa kilo untuk ngelangkah aja, ya Allah. Durmatinya nongol, diabetesnya kambuh, emahnya mulai, ada aja alasannya. Tapi kita yang digampangin, bagaimanapun caranya, alhamdulillah buktinya sudah ada. Kita bisa hadir di sini, ini tandanya Allah sayang sama kita, amin ya rabbal alamin.